Pemirsa, setelah menjalani proses rehabilitasi selama kurun waktu 3 bulan, akhirnya mantan personil band Killing Me Inside, Onadio Leonardo alias Onat, keluar dari panti rehabilitasi dan bisa menghirup udara kebebasan. Saat keluar dan bertemu awak media, Onat dengan penampilan yang lebih cerah didampingi oleh istri tercinta, Baby Priscilia, merasa sangat bahagia dan terharu dengan kebebasannya. Happy banget akhirnya bisa pulang juga setelah 3 bulan di sini. Banyak pelajarannya, banyak gue yang harus gue bayar dengan banyak hal lah. Happy banget ini aku sampai gemeteran. Kisah pahit yang bermula pada Oktober 2025 lalu membuat ayah dua anak ini harus mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Bahkan Onat harus mondar-mandir untuk berkonsultasi ke psikiater. Ada rasa penyesalan mendalam yang dirasakan Onat lantaran sempat berteman dengan barang haram. Banyak pelajaran gue ambil sih, bersyukur nomor satu. Gue olahraga, gue jauh lebih sehat. Gue juga banyak psikolog, maksudnya di sini nyediain semua yang gue butuh. Istri gue sorry banget, jadi ikut-ikutan terlibat juga. Sempet digosipin bla bla bla, gue minta maaf juga. Jadi kurang lebih itu sih. Meski diterpa ujian, namun Onat patut bersyukur karena sang istri begitu setia menemani Onat. Baby yang saat itu baru sebulan melahirkan anak kedua harus menghadapi masa sulit ditinggal suami lantaran terjerumus narkoba dan menjalani rehab. Namun sesuai janjinya, dengan setia, Baby menemani masa-masa sulit Onat selama menjalani rehabilitasi. Gini, gue itu menikah dengan Onat, gue berjanji kepada Tuhan, gue berjanji kepada diri gue akan bersama selamanya, gue akan bersama dalam susah dan senang, dan itu yang gue pegang. Selama 3 bulan juga, Baby otomatis menjalani 2 peran sebagai ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya. Meski begitu, Baby tak pernah absen untuk menjenguk Onat selama di panti rehab. Melihat ketegaran sang istri dengan nada bergetar menahan tangis haru, Onat mengucapkan terima kasih karena Baby tak meninggalkan dirinya yang saat itu berada dalam situasi terpuruk. Kadang kan kalau misalnya orang kena masalah kan ditinggal ya. Enggak lah, masa ditinggalin? Berbulan-bulan menjalani masa rehabilitasi juga membuat Onat jauh dari buah hati dan juga sahabat. Rencananya pasca bebas, Onat akan langsung bertemu dengan sahabatnya Habib Jafar. Namun benarkah kini Onat mulai membatasi pergaulan dan akan meninggalkan circle lamanya? Banget, akhirnya gue penting memilah-milah mana temen yang baik. Seperti Habib baik. Lo kok ketahuan? Kasus narkoba yang menimpanya membuat Onat harus merugi secara finansial. Mulai dari kontrak kerja yang diputus, puluhan endorsement pun terpaksa harus di-cancel. Lantas benarkah Onat nyaris bangkrut karena kasus narkobanya? Apa rencana Onat setelah pulang dari rehabilitasi? Kayaknya gue mau ke rumahnya Habib Jafar dulu. Udah pasti, terus gue nomor satu gue sama anak gue dulu. Gue pulang ke rumah dulu, baru gue mungkin nelfon orang tua gue yang pasti kecewa banget. Baru 2 bulan merasakan manisnya pernikahan, Yulia Rahmawati alias Boyen tiba-tiba saja memilih menggugat cerai suaminya Ruli Anggi Akbar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Boyen mendaftarkan gugatan cerainya pada 20 Januari lalu dan sidang perdana perceraian keduanya pun sudah digelar pada 27 Januari lalu. Benarkah Boyen dan Ruli hadir di persidangan cerai perdana? Telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026. Saya nggak konfirmasi ke majelis, yang jelas ada persidangannya. Kalau psikologis Mas Ezel sendiri saat ini ya baik-baik aja ya. Cuma kalau Mbak Boyennya sendiri kan saya nggak tahu ya, belum pernah ketemu sampai saat ini. Sidang selanjutnya akan digelar pada 3 Februari mendatang, namun pihak pengadilan tak mau banyak buka suara terkait materi gugatan cerai yang diajukan Boyen. Rencananya sidang lanjutan perceraian Boyen dan Ruli akan digelar pada 3 Februari mendatang. Lantas apa materi gugatan cerai yang diajukan Boyen? Gugatan itu ranah majelis, ya. Kami tidak bisa menginformasikan. Terus kemudian kapan agenda sidang berikutnya? Nah, di sini diagendakan, kami lihat di itu dan konfirmasi ke ketua majelis. Insya Allah nanti hari Selasa
tanggal 3 Februari 2026. Perceraian Boyen dan Ruli seolah sudah diduga netizen. Bagaimana tidak, baru saja menikah, Ruli sang suami tiba-tiba saja terjerat kasus hukum lantaran diduga melakukan penggelapan dana investasi terhadap rekan bisnisnya. Namun Ruli membantah dengan tegas jika rumah tangganya bersama Boyen baik-baik saja, bahkan Boyen selalu mensupport dirinya dalam menghadapi kasus yang tengah menjeratnya. Benarkah Boyen sakit hati gara-gara Ruli tak jujur terkait kasus hukum yang menjeratnya? Itu baik, karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau, dari A sampai Z itu dia tahu semua. Namun bantahan Ruli tak semerta-merta menepis kecurigaan netizen, apalagi Boyen terlihat tak lagi mengenakan cincin kawin di jari manisnya. Ditambah lagi celetukan Boyen saat jadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier terkait perceraian. Seolah makin menguatkan jika pernikahan keduanya tengah diambang perceraian. Padahal saat itu, Boyen dan Ruli baru saja pulang honeymoon. Pakai cincin lagi ya? Mungkin agak kegemukan kali kita sekarang. Janggalan terkait gonjang-ganjing rumah tangga Boyen dan Ruli makin terendus saat Ruli tak ada di samping Boyen, apalagi memberikan surprise saat istrinya ulang tahun ke-39 tahun pada 18 Januari lalu. Boyen hanya mendapat kejutan manis dari sahabatnya Anwar Sanjaya. Lantas, apa alasan Ruli tak mendampingi Boyen saat ulang tahun? Adalah. Ya, cukup ya. Momongan. Pun kalau setiap ketemu sama Kak Boyen kita nggak membahas-bahas apapun itu ya. Pokoknya aku lebih kayak menjaga ranah privasi. Aku bener-bener support aja apapun yang terjadi. Pokoknya yang terjadi di sana aku juga minta maaf banget. Sama ada media-media tidak bertanggung jawab. Suka ada tuh media-media yang media online yang aku nggak tahu juga. Kadang aku suka maaf ya, aku suka kesal sendiri, suka aku balesin. Mereka bikin berita ini, berita itu, berita ini. Janganlah memperkeruh suasana. Pernikahan Boyen dan Ruli yang digelar pada 15 November tahun lalu memang sempat menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, selama ini Boyen tak pernah memposting kebersamaannya dengan Ruli, padahal sudah 2 tahun menjalin asmara, namun tiba-tiba saja mengumumkan akan menikah dengan memposting foto preweddingnya bersama Ruli. Seperti apa kisah perjalanan cinta Boyen dan Ruli? Janganlah memperkeruh suasana, biarlah urusan ini Boyen dan keluarga yang tahu, biar mereka menyelesaikan. Karena kita orang luar kan, ya takutnya malah maaf ya, malah ngompor-ngomporin. Yang nggak ada jadi ada, yang ada ntar malah jadi nggak ada juga. Tak banyak yang tahu, JK Ruli, suami Boyen, adalah seorang akademisi atau dosen yang berkecimpung di dunia bisnis dan kerap bolak-balik Jakarta, Yogyakarta. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.